Malam kepada para dewan juri dan semuanya, perkenalkan nama saya Xavier Dolai dari tim Kontra yang akan menantang tegas mengenai mosi yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa orang tua anak yang berbakat di bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Oke, kita bahas dulu secara satu persatu, yang dimana kita mengetahui bahwa orang tua merupakan orang terdekat yang dimana mereka yang telah membesarkan kita selama ini, dan tentunya mereka ingin memberikan yang terbaik dan juga ingin mengharapkan yang lebih dari kita. Itu merupakan kutipan yang tidak salah sama sekali, dan juga merupakan hal yang memang tugas dari orang tua itu sendiri. Tetapi di mosi ini mengatakan bahwa memang dari pihak orang tua itu harus memaksimalkan potensi anaknya, harus. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa kewajiban orang tua itu bukan untuk memaksakan, tapi untuk mendukung pilihan dari anaknya. Anggapannya begini, jika orang tua memang sangat menginginkan anaknya untuk berbakat atau sangat ingin anaknya untuk menekuni bidang seni, itu memang tidak salah. Tetapi kita harus orang tua itu harus berpikir dari segi anaknya. Apakah anaknya ingin berfokus pada bidang seni? Jika ingin berfokus pada bidang seni, maka keduanya saling menguntungkan. Tetapi jika anaknya ingin berfokus ke bidang lain, anggapannya bidang sains, tentunya ini sudah beda jalan. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh orang tua dalam menentukan apakah benar-benar ingin memaksimalkan bakat dari anak ini atau enggak. Selain itu, orang tua akhir-akhir ini menurut saya ya, orang tua itu berpikir bahwa bakat yang dimiliki anak-anak sejak lahir itu merupakan suatu penentu atau suatu tujuan yang harus dicapai anaknya di masa depan. Jadi anggapannya jika lu punya bakat ini, maka masa depan lu harus jadi ini. Itu merupakan pemikiran yang salah menurut saya. Yang dimana jika orang tua berpikir jika anak ini punya bakat dan ingin harus dikembangkan supaya di masa depan contoh dia akan menjadi artistik atau juga menjadi desainer, ya memang nggak salah untuk memikirkannya, tetapi kita harus memikir kembali anaknya ingin atau enggak. Jika kita terlalu menentukan, orang tua terlalu menentukan atau ingin ikut campur dalam urusan di masa depan anaknya, itu memang tidak salah. Tetapi jika terlalu memaksakan keinginan anaknya atau menentang keras dari keinginan anaknya, tentunya ini akan membuat yang namanya mental health issues, yang dimana akan membuat tekanan berlebih pada anak. Karena orang tua ini kayak berpikir, oh kamu harus fokus pada seni karena seni itu gini 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 gini. Jadi kita sebagai anak itu masih tertekan dan juga terkena imbasnya dari orang tua. Oh, sebab itu banyak sekali hambatan-hambatan dan juga halangan-halangan atau masalah-masalah yang akan kita hadapi sebagai anak-anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang kita tekuni. Anggapannya kita ingin fokus ke sains, tapi malah dipaksa orang tua kita untuk berfokus pada bidang seni. Tentunya itu akan menjadi penghambat yang besar bagi kemajuan dari bakat kita dalam pengembangan bakat. Selain itu, ada disinggung juga tentang kemampuan keluarga untuk memaksimalkan potensi seni. Tidak semua keluarga itu memiliki kemampuan yang sama untuk memaksimalkan potensi seni. Anggapannya seperti ini, jika ingin mengembangkan potensi seni, memang harus ada yang namanya guru private atau juga guru yang atau seseorang yang bisa mengajarkan anak kita untuk berlatih. Tidak semudah itu jika kita ingin belajar sendiri. Tentunya harus ada orang yang bantu kita untuk mengajarkannya. Anggapannya orang tuanya itu nggak bisa otomatis dia harus menyewa kursus yang dimana memakan biaya lagi. Ini justru akan membuat kesenjangan sosial antara orang yang memiliki perekonomian lebih tinggi dengan orang yang memiliki perekonomian rendah. Kesenjangan sosial ini yang dimana mengakibatkan terjadinya masalah dan konflik sosial baru. Jadi tadi ada juga disebutkan oleh tim pro bahwa hiburan itu ada juga hiburan, membuat seni itu sebagai hiburan di tengah-tengah masalah seperti yang tadi disebutkan oleh tim pro. Memang hiburan itu yang penting di tengah-tengah masalah, tetapi tidak semua hiburan itu harus berasal dari yang namanya adalah seni, dari sektor seni. Justru ada banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi pengganti seni pada media hiburan. Contohnya seperti hobi. Saya rasa hobi itu merupakan salah satu kunci untuk mengatasi masalah-masalah dan juga kesetresan dan juga pemikiran yang berlebihan. Karena saya merasa bahwa anak-anak itu zaman sekarang itu lebih
suka menyendiri dan tidak bercerita kepada siapapun tentang masalah dia. Jadi dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, dan salah satu cara untuk dia mengekspresikannya adalah dengan cara dia menyendiri dan juga melakukan hobi-hobi dia. Contoh, dia sedang banyak pikiran, jadi dia lagi sambil main game. Itu kan merupakan salah satu eh, hiburan. Selain itu juga ada hiburan seperti traveling, jalan-jalan, holiday, makan, hangout with friends. Banyak sekali cara-cara, tidak hanya terpaku pada yang namanya adalah seni. Oke, selanjutnya lagi ada singgungan dari pihak pro yang mengatakan bahwa editing sekarang ini itu membantu media pemasaran supaya lebih lancar dan bagus, dan mendatangkan gaji yang tinggi. Emang benar, kita boleh melakukan itu, tapi kita harus melihat juga jumlah kesuksesannya apakah besar di bidang editing. Menurut saya tidak semua aplikasi dan juga semua perusahaan memerlukan yang namanya editing atau editor yang lebih atau bagus. Justru saya lihat prospek lebih jangka panjang itu adalah sains dan juga ilmu pengetahuan dan logika kita yang berjalan. Justru itu yang membangun kita untuk menjadi individu yang lebih berguna di masa depan dan juga prospek jangka panjang. Anggapannya gini, kita ambil contoh aja yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ChatGPT. ChatGPT memang tidak memiliki suatu visual-visual yang penting di dalamnya. Anggapannya editingnya dari luar normal, pas di dalamnya juga normal. Tetapi fungsinya yang berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa dari pemikiran dan juga kegunaan aplikasi itu lebih penting daripada desain dari aplikasi tersebut. Desain dari aplikasi itu hanya untuk memuaskan mata-mata kita aja. Jadi bagaimana cara untuk menanggulangi ini? Pertama, kita harus yang namanya adalah menemukan bakat secara bebas tanpa beban, yang dimana anak-anak harus mengembangkan dan juga menumbuhkan bakat-bakat yang mereka ingini dan juga ingin mereka tekuni supaya mereka dapat lebih leluasa. Selain itu, mereka juga harus orang tua juga harus mendukung anaknya dengan seimbang. Boleh membantu mengembangkan, boleh membujuk, tetapi tidak boleh memaksa.